Halo, selamat sore. Di eh, kesempatan kali ini saya akan share tutorial instalasi dan konfigurasi bin DNS 9 di virtual private server atau cloud server. Jadi semisal saat ini Anda menjalankan CLI based server atau server tanpa antarmuka pengguna atau graphical user interface, untuk konfigurasi private name servernya bisa menggunakan bin 9 atau kalau di Red Hat CentOS Nemet. Jadi saya akan konfigurasi di server yang sudah jalan saat ini. Jadi saya coba create untuk distronya atau sistem operasinya Ubuntu 20.04 LTS. Jadi akan saya bantu untuk konfigurasinya step by step, mulai dari tahap instalasi, konfigurasi sampai pointing name servernya. Jadi misal untuk username harus di set ke FKDN, misal srv GUI. Kita klik create VM-nya. Host name, IP, system IP, password. Jadi kalau di syarat hosting kan biasanya akan menggunakan name server default dari provider hosting. Nah, kalau kita beralih ke VPS, migrasi ke VPS atau cloud server, untuk name server kita bisa set ke name server privat atau menggunakan CLNS.
Oke, saya login ke Sinom Terminal. Saya set terus P20. Klik yes. Setelah itu seperti biasa kita jalankan sistem update sudo apt update atau langsung ke apt update. Kemudian apt upgrade. Jadi biar dapat Linux kernel versi terbaru 5.4060. Jadi perbaikan atau pembaruan kernel Linux itu sangat penting. Kernel Linux 5 update. Jadi biasanya update dari sisi kernel Ubuntu sampai iOS. Jadi kalau misalnya akan migrasi ke VPS yang terpenting kita bisa menggunakan alamat IP dedicated IP kita sendiri. Jadi kita sewa server dan kita mendapatkan unique IP static IP address. Nah, alamat static IP address tersebut kita gunakan secara privat atau secara sendiri, jadi tidak di-share dengan user lainnya. Jadi kita bebas menggunakan IP tersebut. Berbeda kalau di shared hosting, biasanya satu IP address digunakan banyak user, mungkin lebih dari 10 user yang menggunakan. Dan untuk kemungkinan terjadi spam atau blacklist itu sangat banyak kemungkinan karena di blacklist. Jadi untuk indeks itu akan di Google mungkin akan sangat kesulitan. Makanya kalau disarankan beralih ke VPS agar kita mendapatkan alamat IP dedicated. Kalau kita menggunakan shared hosting, IP-nya di-share atau digunakan dengan maksudnya dengan banyak orang. Jadi lebih, kalau dari sudut pandang saya dan beberapa developer, biasanya lebih disarankan beralih ke VPS atau cloud server. Jadi kita bisa menggunakan IP address tersebut kita gunakan sendiri, jadi tidak di-share dengan user lainnya. Dan kemungkinan terjadi blacklist pada alamat IP atau spam atau semacam itu akan sangat kecil kemungkinan. Dan susahnya lagi mungkin kalau kita menggunakan shared hosting karena IP-nya di-share dengan banyak user, itu kalau ada pengguna lain yang menjalankan situs, misalnya situs sampah atau situs spam, situs junk semacam itu mungkin, dan kemungkinan banyak akan berpengaruh ke situs website kita sendiri. Meskipun kita menjalankan websitenya untuk misalnya untuk e-commerce atau untuk jual beli online atau shop seperti itu akan efeknya akan buruk. Dan kalau kita gunakan sendiri itu
kalau kita menggunakan maksud saya kalau kita menggunakan cloud server kita mendapatkan IP address sendiri dan itu tidak di-share dengan pengguna lainnya karena privat. Jadi karena maksud saya karena dedicated server dedicated IP address. Lalu setelah itu kita install bin 9 util dan libcap dulu. apt install bin 9 util libcap dulu. Lalu press Y. Setelah itu kita edit file named config lokal. Oke, ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita create directory zones dir ptc bin zone. Kemudian kita bikin konfigurasi untuk private name servernya, misalnya nano scomdd. Nah, setelah itu kita copy paste snippet kode atau variabel untuk sampelnya. Kemudian pastikan untuk hostname kita set dengan benar. Nah, kalau semisal Anda ingin menggunakan layanan email pihak ketiga seperti misalnya Google Suite atau Gmail APPS maupun Zoho, untuk konfigurasi MX Record-nya harus akan atur atau sesuai dengan rule di Zoho atau di layanan email pihak ketiga yang akan Anda gunakan. Lalu pastikan untuk IP address-nya kita ganti dengan IP address aktif 1. Seperti ini. Lalu untuk serialnya kita harus update sesuai tanggal, misalnya 2021 Januari, Februari, Maret 03 08 01. Jadi saya set seperti ini. Kemudian kita arahkan string. Untuk suara rekornya kita set ke seperti ini, A1. Kalau jadi ini contoh sederhana. Jadi kalau akan menggunakan layanan email pihak ketiga maupun seperti Google Suite, Gmail APPS, Zoho atau mungkin Namecheap atau
layanan email pihak ketiga lainnya, pastikan untuk settingan MX record dan SPF record dan DKIM nya benar, dan juga DR MAC nya. Lalu setelah itu kita save dan masuk ke konfigurasi ADR ARPA. Jadi akan bisa menggunakan NAM server 1, NAM server 2, dan itu lebih kredibel dibandingkan dengan shared hosting. Dan kalau menjalankan email di server sendiri, pastikan untuk RDNS atau PTR record-nya sesuai. Misalnya kita untuk PTR record sesuai hostname atau FQDN kita, FQDN dari server kita, dan untuk serialnya samakan dengan yang ini. Jadi kalau saya juga bikin seperti ini, dirapikan. Kita klik save. Setelah itu resolve konfigurasi resolve kita edit, dan untuk name servernya bisa menggunakan name server atau bisa menggunakan DNS Google. Name server 8888, lalu name server 8844. Kemudian kita tambahkan variabel set seperti ini, kemudian kita save dan kita restart pin 9 restart, pin 9 restart, service pin 9 restart. Setelah itu atau akan bisa reload RNDC reload DB RNDC reload RNDC reload DB. RNDC reload. Jadi itu untuk mereload atau mereload rule DNS server kita. Misalnya kita setelah melakukan update
Ini herannya kok nggak jalan komennya, mau maju zone. Lalu kita install DNS utility apt install DNS util. Kemudian kita jalankan dig. Jadi kalau semisal ini untuk seperti kita mengetes arekor atau mengecek DNS, dig. Kalau variabelnya benar atau sudah resolve, biasanya di sini keluar no error. Biasanya keluar no error untuk answer sectionnya biasanya no error. Jadi kita jalankan dig ini, kita tanyakan dig domainnya, dan answernya kalau normal biasanya no error, karena kita belum pointing ke register domain. Jadi untuk resultnya seperti ini. Kalau semisal kita misalnya domain, kemudian untuk register untuk setting name servernya akan bisa melakukan di domain register. Misalnya register saya di Namecheap. Oke, kita tunggu dulu. Jadi perintah dig ini sama dengan kita mengetes DNS seperti what's my DNS, seperti itu. Cuman kita jalankan di
lalu saya login. Kita klik manage. Kalau di Namecheap seperti ini, mungkin kalau akan menggunakan registrar domain lainnya seperti GoDaddy atau mungkin Namesilo atau mungkin name.com, untuk pengaturannya tentu berbeda. Kalau saya biasanya seperti ini, klik Advanced DNS, kemudian kita add name server. Misalnya name server standar. Jadi satu alamat IP ini digunakan untuk NS1 dan NS2. Tapi kalau akan ingin memiliki dua alamat IP unik, bisa akan setting dengan dua alamat IP tersebut. Oke, dari sini saya kira sudah cukup atau oke, mungkin kita bisa sambung ke lain waktu. Dan untuk name server, setelah akan setting di Advanced DNS, bisa untuk konfigurasi ininya diganti, custom DNS diganti ke NS1 NS2. Oke, terima kasih dan selamat malam.